Hai guys, welcome back to my channel Lasri 3 Dimensi. Jadi kali ini kita seperti biasa bakal bukan explore tapi ya, malam ini kita bukan explore, tapi kita bakal ngobrolin sejarah horor. Dan gue sambil ngobrol tapi lokasinya lu lihat sendiri ini di kuburan. Oke, kita langsung ya, kita bakal bincang-bincang di sini. Oh, kayak kubur. Oke. Kamera gimana kamera? Jelas gak? Oke guys, jadi sebelum gua sekarang ngebahas masalah sejarah horor, karena di Lasri 3 Dimensi ini bukan hanya menguak melakukan penelusuran secara spiritual aja ya, kayak kita datang-datang tempat angker gitu kan, terus kita menjelajahi dunia dimensi lain. Tapi di konten Lasri 3 Dimensi ini menguak juga secara sejarah dan ya explore gitu ya. Intinya konten gue kali ini yang bakal dibahas adalah sejarah horor. Kenapa sejarah horor? Kenapa nggak ada something? Enggak. Kenapa sejarah horor? Jadi gue bakal ngebahas masalah sejarah negara Republik Indonesia pada tahun 2020. Pasti kalian, hah? Sejarah 2020 di negara Indonesia apa gitu kan? Oke, kali ini gue bakal bahas. Ini berdasarkan kejadian nyata. Jadi gue di sini lebih kayak podcast ya, tapi podcastnya ngomong sama tulisan. Gue di sini cuman kayak pengen mengungkapkan perasaan gue pribadi. Negara ini sih menurut gue udah, jujur ya, bangsa ini sekarang hancur, udah mulai hancur. Apalagi ditambah dengan ada kejadiannya ini masalah pandemi corona. Kita bisa lihat gara-gara corona sekarang orang-orang semakin semrawut, semakin nggak tahu harus ngapain. Dan yang mengendali keadaan pandemik ini jelas-jelas pemerintahan, bener gak? Contoh, gue sempat ngeliat salah satu ustadz, tapi gue bikin konten ini gue nggak memihak pihak manapun ya, entah ustadznya, entah pemerintahan Indonesia sendiri, gue nggak mihak sama siapapun. Tapi di sini gue curhatan gue pribadi sebagai rakyat biasa. Kayaknya gue juga wajib untuk mengutarakan apa yang udah gue lihat dalam sepanjang hidup gue. Jadi ada seorang ustadz, mungkin boleh disebutin juga kali ya. Ntar deh tulisin di deskripsi, gue tulisin siapa ustadz tersebut. Memang mungkin bahasa yang dia keluarkan cukup anarkis untuk memprotes dan mengkritik pemerintahan Indonesia. Tapi kalau misalkan kritikan itu benar, harusnya pemerintahan terima dong. Ada salah satu rakyat Indonesia mengkritik pemerintahan Indonesia. Memang bahasanya benar-benar anarkis. Tapi gue pribadi, kalau pemerintahan ketika dikritik seperti itu dia gak ngerasa atau rumaos, kenapa harus dibui orang itu? Karena yang gue lihat, ustadz tersebut bilang kayak gitu, dia benar-benar membela kemanusiaan, bukan membela Islam. Dia benar-benar memikirkan kemanusiaan. Nanti kalian boleh cek video ustadz tersebut. Dan yang kedua, yang bikin gue gak habis pikir lagi tentang negara Indonesia saat ini adalah gue sempet gak habis pikir juga
kayak orang yang koruptor atau korupsi, dia masih bisa melakukan kegiatan yang enjoy, yang happy, yang enak, dengan fasilitas yang enak. Sedangkan yang gue tahu namanya orang di Bui itu jangankan nonton TV, main HP gitu kan, tidur aja ya dia nggak pakai kasur, yang gue tahu. Tapi kenapa para koruptor atau korupsi dia bisa tidur tetap enak, makan enak, oke, fasilitas enak. Tapi ada beberapa artikel, dan artikel ini bener-bener jelas nyata banget. Jadi gue ada kejadian di kota gue sendiri, ada seorang polisi yang tertabrak sampai tewas, polisi tersebut. Dan ancaman buat orang yang udah nabrak polisi tersebut sampai tewas, ancamannya hukuman mati. Sedangkan orang yang nabrak ini cuman menewaskan satu orang. Tapi orang yang koruptor, orang yang korupsi, dia udah menewaskan berapa umat manusia di Indonesia ini. Kadang gue miris, jujur ini miris sih. Apalagi dengan sekarang keadaan corona kayak gini. Indonesia sampai saat ini cara menanggapi corona ini ya, gue pribadi sih kayak gimana ya, kayak gimana sih Om? Nggak, gue miris aja ya, gue beneran miris, sumpah beneran miris. Terus kembali lagi yang tadi masalah ada ustadz yang bilang dia mengkritik pemerintahan dan dia langsung ditahan. Bukannya Indonesia ini adalah negara yang demokrasi? Mereka menjadi pemimpin rakyat karena dipilih oleh rakyat. Bener gak? Bener gak guys? Tapi kenapa ketika kita sebagai rakyat biasa, ketika kita pengen mengapresiasikan suara kita ingin melontarkan hak-hak kita, tapi kita dikecam. Kenapa? Apa yang salah dengan kita? Yang salah rakyat biasa, apa yang salah dari pemerintahan? Sedangkan negara Indonesia ini kan memegang Pancasila. Oke, bener gak? Negara Indonesia ini megang Pancasila loh. 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia. Oke, persatuan Indonesia. Apakah sampai detik ini negara Indonesia bersatu? Menurut gua enggak. Indonesia gak bersatu, sama sekali gak bersatu. Mereka saling merebutkan harta tahtanya masing-masing, saling merebutkan kedudukannya masing-masing. 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, dan perwakilan. Dan yang kelima, apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah sampai detik ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sudah dipakai? Udah dipakai belum? Keadilan. Ketika sekarang ada pandemi corona yang sekarang menimpa negara kita, yang sengsara semakin sengsara. Yang dari dulu zaman sebelum ada corona, orang yang sengsara masih ketar-ketir nyari buat sesuap nasi. Sekarang ditambah ada corona, semakin musnah ini orang-orang karena keterbatasan. Keterbatasan apa? Ekonomi. Keterbatasan kinerja. Tapi dengan adanya corona, gue sebagai rakyat biasa, gue sebagai rakyat yang tidak mampu, yang kurang mampu, tapi gue masih bersyukur. Gue masih bisa nafas, gue masih bisa melihat, tangan gue masih bisa digerakin, kaki gue masih bisa berjalan. Dengan adanya corona, orang yang banyak duit, dia masih tetap enjoy. Dia masih bisa makan enak, masih bisa ke restoran, masih bisa shopping, belanja barang-barang branded. Sedangkan di luar sana masih ada
jutaan manusia yang kelaparan. Nggak jadi masalah buat kalian yang masih punya tabungan banyak, masih bisa menghabiskan hidupnya untuk melakukan aktivitas yang kalian mau. Yang tadi gue bilang, shopping, makan enak, restoran, dan sebagainya, nggak jadi masalah. Tapi yang amat gue sayangkan, kemanusiaan kalian di mana? Harusnya negara Indonesia ini bersatu loh. Jangan cuma sekedar typo doang. Ayo tunjukin kalau kita ini negara bersatu. Jujur. Konten kali ini gue bikin karena gue penuh dengan kesadaran yang penuh. Gara-gara corona, orang semakin down, orang semakin pikirannya hancur. Dan sampai sejauh ini sih, yang gue lihat gak ada perkembangan. Indonesia tuh bukan Indonesia ya. Orang-orang yang stay di Indonesia itu masih pada ngurusin urusannya sendiri, pada nyakuin buat kepentingannya sendiri. Katanya memikirkan kesejahteraan rakyat Indonesia, tapi mana? Ketika rakyat Indonesia sendiri dia demokrasi, dia mengutarakan isi suaranya, isi hatinya, ya malah dibui. Kalau emang pemerintahan gak ngerasa apa yang dikatakan sama negara, sama rakyat Indonesia, enjoy aja dong. Gak usah ngambil keputusan dengan cara dibui, bener gak? Pikirin aja orang-orang yang udah pada korupsi, yang pada koruptor, yang bikin rakyat Indonesia ini jadi sengsara. Mereka hidup enak. Coba deh, semoga dengan gue bikin konten ini, hati kalian terbuka, pikiran kalian terbuka, mata kalian terbuka. Jangan cuman bisanya buka baju aja cuy. Kalau buka baju iya enak. Semoga konten gue kali ini bisa bermanfaat buat orang banyak. Dan kalau ada salah-salah kata dari gue juga mohon maaf. Tapi tujuan gue bikin konten ini pengen banget sedikit banyaknya gue berbagi pengetahuan sama kalian semua. Tunjukin kalau kita emang bener-bener cinta Indonesia. Karena dengan kita cinta negara Indonesia, berarti kita mencintai keluarga kita sendiri. Kita lahir, kita dibesarkan, kita makan, kita minum, kita berak di negara Indonesia. Makanya buktiin kalau kalian semua itu cinta sama negara Indonesia. Jangan cuma typo. Oke? Salam gua, Lastri 3 Dimensi.